Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali pada tutorial online Psikologi Belajar Mengajar, materi inisiasi ketiga, proses belajar efektif dan efisien, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka, bersama saya Dwi Meliana Lisawati. Materi inisiasi ketiga ini yaitu proses belajar efektif dan efisien. Cakupan materinya yang pertama adalah pengertian proses belajar efektif dan efisien, yang kedua faktor penentu keberhasilan proses belajar, yang ketiga cara belajar efektif dan efisien. Indikatornya, setelah mempelajari inisiasi ketiga ini, Anda diharapkan secara komprehensif menjelaskan tentang 1. Menjelaskan pengertian proses belajar efektif dan efisien. 2. Menjelaskan faktor penentu keberhasilan proses belajar. 3. Menjelaskan cara belajar efektif dan efisien. Kajian materi pada proses belajar efektif dan efisien. Yang pertama adalah pengertian proses belajar efektif dan efisien. Yang kedua, faktor penentu keberhasilan proses belajar. Yang ketiga, cara belajar efektif dan efisien. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian proses belajar efektif dan efisien, di mana proses belajar dan proses mengajar yang sekarang lazim disebut dengan kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, murid, peserta pelatihan, peserta kursus, peserta sekolah lapangan, dan petani mempelajari sesuatu melalui proses belajar dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Keberhasilan orang mengajar akan diukur dari keberhasilan orang yang diajar, bukan dari banyaknya kegiatan yang sudah dilakukan oleh orang yang mengajar. Misalnya, seorang guru sudah berbicara di muka kelas sehari suntuk, tetapi muridnya tidak belajar apa-apa, maka dapat dikatakan si guru tersebut sebenarnya belum mengajar. Para pelajar harus dapat melakukan interaksi dengan materi yang dipelajari sebaik mungkin, dan sebaliknya, pengajar harus mampu membuat berlangsungnya interaksi belajar tersebut dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang telah disiapkan. Dengan adanya keserasian antara proses belajar yang dilakukan oleh pelajar dan proses mengajar yang dilakukan oleh pengajar ini, maka kegiatan pembelajaran akan berlangsung secara efektif dan efisien. Sehingga proses belajar efektif dan efisien adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh pelajar dan pengajar dalam satu kelas dengan memperhatikan prinsip-prinsip proses belajar. Paling sedikit ada 11 prinsip belajar yang harus diperhatikan oleh pengajar dalam merancang metode pembelajaran. Yang pertama adalah prinsip latihan dan praktik, menyatakan bahwa orang belajar dari apa yang ia lakukan. Latihan, praktikan pada dirinya, orang tidak akan belajar apa-apa kalau tidak melakukan, berlatih, atau mempraktikkan sesuatu yang dipelajarinya. Semakin banyak melakukan, berlatih, atau mempraktikkan sesuatu yang dipelajari akan semakin baik hasil belajarnya. Contohnya dengan metode latihan siap atau drill adalah salah satu contoh metode pembelajaran yang benar-benar menerapkan pada prinsip ini. Yang kedua adalah prinsip asosiasi atau menghubung-hubungkan, menyatakan bahwa seorang belajar dilakukan dengan menghubung-hubungkan materi yang dipelajari dengan pengetahuan atau pengalaman yang sudah dimilikinya. Implikasinya yaitu, yang pertama adalah berusaha mengaitkan materi yang diajarkan dengan pengetahuan atau pengalaman yang sudah dimiliki. Yang kedua, memeragakan skema-skema. Yang ketiga, memberikan contoh-contoh yang berasal dari kehidupan nyata pelajar. Yang keempat, memberikan kata-kata kunci. Yang kelima, mengajarkan materi secara sistematis dan bertahap. Yang keenam, mengajarkan materi secara utuh. Yang ketiga adalah prinsip efek atau akibat, menyatakan bahwa tidak ada satupun manusia yang akan belajar tentang suatu materi yang akan diberikan akibat atau efek yang buruk atau yang merugikan bagi dirinya atau kehidupannya.
Manusia akan belajar materi yang akan memberikan akibat atau efek yang baik atau menguntungkan bagi dirinya atau kehidupannya. Yang keempat, prinsip kesiapan atau readiness menyatakan bahwa orang akan melakukan proses belajar kalau dirinya sudah siap untuk belajar. Kesiapan ini mencakup kesiapan fisiknya dan kesiapan mentalnya. Yang kelima, prinsip penghayatan tujuan menyatakan bahwa orang akan belajar sesuatu yang relevan dengan tujuan pembelajarannya. Yang keenam, prinsip urutan bertahap atau sequence menyatakan bahwa seseorang akan lebih mudah melakukan proses belajar apabila dia melakukan secara bertahap. Yang ketujuh, prinsip menghormati perbedaan individu atau individualisasi menyatakan bahwa setiap orang mempunyai cara yang tersendiri dan unik untuk belajar yang perlu dihormati. Yang kedelapan, kesempatan belajar yang memadai menyatakan bahwa setiap orang akan dapat menguasai materi pembelajaran dengan baik manakala dia diberi kesempatan belajar yang cukup untuk melakukan proses belajarnya. Yang kesembilan, prinsip hasil diketahui dengan segera atau evaluasi menyatakan bahwa seseorang akan lebih lancar melakukan proses belajar apabila dia setiap saat mengetahui bahwa dia maju belajar dengan hasil belajar yang benar atau masih melakukan kesalahan. Yang ke-10, prinsip pemusatan atau fokalisasi menyatakan bahwa orang akan lebih mudah belajar sesuatu yang terpusat jelas, yaitu yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya atau sesuai dengan topik pembelajarannya. Yang ke-11, prinsip konteks menyatakan bahwa orang yang belajar menghendaki situasi pembelajaran yang nyata atau real. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor penentu keberhasilan proses belajar, bisa dilihat pada bagan tersebut. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu tentang faktor penentu keberhasilan proses belajar. Yang pertama adalah sifat pelajar. Sifat pelajar yang menentukan efisien belajar adalah bakat, kematangan mental, kematangan fisik, sikap mental, kesehatan, umur, jenis kelamin. Sifat pengajar. Sifat pengajar hampir sama dengan sifat pelajar dalam menentukan efisien belajar, yaitu bakat, penguasaan materi pembelajaran, penguasaan metode pembelajaran, penampilan fisik, sikap mental, umur, kesehatan, jenis kelamin. Yang ketiga, mata ajaran. Faktor-faktor yang berasal dari mata ajaran yang menentukan efisiensi belajar adalah banyaknya mata ajaran, besarnya mata ajaran, urutan mata ajaran, kualitas mata ajaran, kegunaan mata ajaran, pengorganisasian mata ajaran atau kurikulum. Yang keempat adalah fasilitas fisik. Faktor-faktor fasilitas fisik yang menentukan efisiensi belajar adalah alat bantu pembelajaran, alat peraga, ruangan dan perlengkapan, dan sarana mobilitas. Yang kelima adalah perilaku pengajar dan pelajar. Dalam kegiatan pembelajaran, perilaku pengajar berupa berbagai metode pembelajaran yang dipergunakan pengajar untuk membantu proses belajar pelajarnya. Banyak kegiatan perilaku pengajar dan perilaku pelajar yang terdapat dalam suatu kegiatan pembelajaran akan menentukan intensitas interaksi antara pengajar dengan pelajar yang berkaitan dengan materi pembelajaran dibahas. Interaksi akan berjalan dengan baik apabila terdapat kesesuaian antara metode pembelajaran yang dipergunakan oleh pengajar dan kegiatan belajar yang dilakukan oleh pelajar, dan ini akan menghasilkan efisiensi belajar yang tinggi. Yang keenam adalah lingkungan. Faktor lingkungan yang menentukan efisiensi belajar terdiri dari lingkungan pelajar, lingkungan tempat pelajar. Yang ketujuh, sifat kelompok pelajar. Kegiatan pendidikan hampir tidak pernah dilaksanakan secara individual, tetapi umumnya dilakukan secara berkelompok. Sifat-sifat kelompok pelajar yang menentukan efisiensi belajar terdiri dari besarnya kelompok, homogenitas kelompok, kekompakan kelompok, struktur kelompok, kepemimpinan kelompok, perilaku kelompok, dan sikap kelompok.
Selanjutnya kita akan membahas tentang evaluasi, di mana yang pertama adalah orang akan lebih terdorong untuk belajar sesuatu apabila dia benar-benar menyadari dan menghayati alasan mengapa dia harus mempelajari hal itu. Hal ini berkaitan dengan prinsip belajar: A. Penghayatan tujuan, B. Pemusatan, C. Individualisme, D. Konteks. Dan jawabannya adalah A. Penghayatan tujuan. Yang kedua adalah seseorang akan lebih lancar belajar apabila setiap saat mengetahui bahwa dia maju belajar dengan benar dan tidak melakukan kekeliruan. Hal ini berkaitan dengan prinsip belajar: A. Penghayatan tujuan, B. Urutan bertahap, C. Kesempatan belajar yang memadai, D. Hasil diketahui dengan segera. Jawabannya adalah D. Hasil diketahui dengan segera. Untuk evaluasi selanjutnya bisa Anda pelajari sendiri. Selanjutnya untuk daftar pustaka, referensi utama dari Sujiyanto Patmowiharjo tahun 2019 pada bukunya BMT Psikologi Belajar Mengajar Tangerang Selatan Universitas Terbuka. Untuk referensi tambahannya dari Tantowi tahun 2010 pada bukunya Psikologi Pendidikan Jakarta Yayasan Kanisius. Selanjutnya dari Katarina Tri Ani tahun 2005 pada bukunya Psikologi Belajar Semarang UPT MKK UNES. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.